Ditunggu apa gimana? Jadi terakhir aja nanti. Oh gitu ya Pak. Berarti nanti sambutan dari Bapak Ketua ini terakhir ya. Karena pesertanya masih 57 orang dari Ya, yang seharusnya 250 mahasiswa peserta KKN ya. ya. Oke, untuk selanjutnya langsung saja kita ke materi, pemaparan materi dari Ibu Vita Fibriani selaku Sekretaris Panitia. Iya Bu. Oke, monggo waktu dan tempat dipersilahkan. Mas Tommy minta tolong untuk co-host. Saya nggak bisa share screen. Oke, sudah Bu, silakan dicoba untuk share screen-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman mahasiswa peserta KKN. Selamat pagi seluruh panitia. Selamat pagi Bapak Ibu DPL. Selamat pagi Bu Vita. Untuk hari ini merupakan Q&A yang kedua. Mohon teman-teman simak baik-baik. Jika nanti ada pertanyaan atau ada yang belum jelas, silakan ditanyakan melalui chat. Kemudian untuk pembagian kelompok, nanti juga diperhatikan baik-baik agar segera koordinasi dengan DPL masing-masing. Oke, saya mulai. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa kegiatan KKN ini merupakan salah satu mata kuliah wajib yang harus ditempuh saat teman-teman menempuh pendidikan strata 1. Nah, KKN ini bobotnya adalah 3 SKS. Dalam melaksanakan KKN ini, teman-teman mahasiswa harus memberikan kontribusi secara langsung kepada masyarakat yang nantinya akan didampingi oleh dosen pembimbing lapang. Ini terkait informasi yang timeline terkait kegiatan KKN. Pelaksanaan kegiatan KKN adalah tanggal 1 sampai 31 Agustus 2021. Jadi nanti pembukaan pada tanggal 1 Agustus. Kemudian untuk banner dari masing-masing kelompok akan disediakan oleh panitia. Untuk pengambilan banner dan kaos dilakukan di Sekretariat LPPM pada tanggal 15 Juli 2021. Tapi ini enggak semua anggota kelompok yang ngambil, jadi perwakilan aja. Kemudian terkait pengumpulan proposal ke Sekretariat LPPM, paling lambat adalah 21 Juli 2021. Paling lambat ya, paling lambat 21 Juli. Jadi nanti hari ini akan diumumkan terkait pembagian kelompoknya, serta dosen pembimbing lapangnya siapa. Kemudian monggo teman-teman peserta segera menghubungi dosennya untuk koordinasi terkait penyusunan proposal. Kalau misalkan seminggu dari hari ini sudah selesai, monggo kalau mau dikumpulkan ke LPPM silakan. Jadi paling lambat adalah 21 Juli. Ya. Kemudian untuk surat izin ke kelurahan atau desa, itu nanti diambil oleh perwakilan kelompok juga pada tanggal 1 Juli 2021 di Sekretariat LPPM. Yang ngambil siapa? Yang ngambil adalah perwakilan kelompoknya, bukan semua anggota kelompok perwakilan. Nah, kemudian nanti pada saat akhir pelaksanaan KKN, kami memberikan souvenir untuk diberikan ke kelurahan atau desa. Nah, untuk pengambilan souvenir ini dilakukan pada tanggal 15 Agustus 2021. Itu terkait timeline kegiatan KKN. Nah, ini adalah lokasi kegiatan KKN.
Ada 2 di Kota Pasuruan dan di Kabupaten Pasuruan. Untuk Kota Pasuruan terdiri dari 7 lokasi. Yang pertama adalah Kelurahan Kepel dengan dosen pembimbing lapang Ibu Eni Erwanti Ningsih. Beliau adalah dosen Fakultas Ekonomi. Jadi nanti kalau teman-teman yang dari fakultas lain belum kenal Bu Eni, jadi bisa nyari Bu Eni di Fakultas Ekonomi. Kemudian lokasi yang kedua adalah Kelurahan Belandongan dengan DPL Bapak Muhammad Firman Arif, Eskom Mkom. Beliau adalah dosen Fakultas Teknologi Informasi. Kemudian lokasi yang ketiga adalah Kelurahan Randusari dengan DPL Ibu Diajeng Putri Woro Subagio SEMM. Beliau adalah dosen Fakultas Ekonomi. Kemudian lokasi yang keempat adalah Kelurahan Tembok Rejo dengan DPL Bapak Muslim Alamsyah Eskom Mkom. Kemudian lokasi yang kelima adalah Kelurahan Poh Jentrek dengan dosen pembimbing lapang Bapak Anang Aris Widodo Eskom MT. Kemudian lokasi yang keenam adalah Kelurahan Ngemplak Rejo dengan dosen pembimbing lapang Ibu Retno Tripurnamasari SPMP. Nah, untuk Pak Muslim dan Pak Anang ini adalah dosen Fakultas Teknologi Informasi ya. Mohon maaf tadi lupa menyampaikan. Kemudian untuk Bu Retno ini adalah dosen Fakultas Pertanian. Kemudian lokasi yang terakhir di kota adalah Kelurahan Mayangan dengan dosen pembimbing lapang adalah Ibu Yuventi Oktavia SEMSA. Beliau adalah dosen Fakultas Ekonomi. Kemudian untuk lokasi di kabupaten ini ada 6 lokasi. Lokasi yang pertama adalah Desa Tanggulangin, Kecamatan Kejayan dengan dosen pembimbing lapang Ibu Hari Wahyuni SEMM. Beliau adalah dosen Fakultas Ekonomi. Lokasi yang kedua adalah Desa Kalipang, Kecamatan Grati dengan DPL Ibu Nurul Akramnya SEMM. Beliau juga merupakan dosen Fakultas Ekonomi. Lokasi yang ketiga adalah Desa Semare dengan dosen pembimbing lapang Bapak Ahmad Jainul Arifin SPMP. Beliau adalah dosen Fakultas Pertanian. Kemudian lokasi selanjutnya adalah Desa Toyaning, Kecamatan Rejoso dengan DPL Ibu Humiati SHM Hum. Beliau adalah dosen Fakultas Hukum. Kemudian lokasi yang kelima adalah Desa Tenggilis, Kecamatan Gondang Wetan dengan DPL Bapak Asko Senda Ika Rizky, MPD. Beliau adalah dosen Fakultas Ekonomi. Kemudian lokasi yang terakhir adalah Desa Nguling, Kecamatan Nguling dengan DPL Ibu Mufidah SABMM. Beliau juga merupakan dosen Fakultas Ekonomi. Itu untuk pembagian lokasi serta DPL. Kemudian untuk proposal mohon teman-teman mengikuti panduan yang sudah kami upload di webnya LPPM. Kemudian jumlah proposal yang diserahkan ke LPPM adalah 2 eksemplar. 2 eksemplar itu untuk kami sebagai arsip panitia serta untuk reviewer. Tapi kalau misalkan teman-teman mau minta tanda tangan lebih dari 2, silakan. Pokoknya yang diserahkan ke LPPM adalah 2 eksemplar. Sesuaikan dengan kebutuhan kelompok. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan kelompok. Misalkan kelompoknya butuh arsip, ya berarti kan 3. Selain kelompok, misalkan DPL atau desanya. Nah, jadi pokoknya yang wajib diserahkan ke kami itu 2 eksemplar. Kemudian terkait apa saja sih isi proposal nanti, itu intinya adalah terkait program kerja yang akan dilaksanakan selama pelaksanaan KKN. Nah, program kerja ini nanti teman-teman mohon meminta arahan dari DPL masing-masing karena DPL sudah melakukan survei terlebih dahulu terkait lokasi
Nah, jadi teman-teman silakan berkoordinasi dan meminta arahan dan bimbingan kepada DPL masing-masing. Nah, ini tadi ya, paling lambat proposal dikumpulkan ke sekretariat panitia atau ke LPPM paling lambat 1 minggu sebelum pelaksanaan kegiatan, yaitu tanggal 21 Juli 2021. Nah, terkait nama-nama kelompok, saya masuk kelompok mana nih? Nah, itu teman-teman silakan lihat di websitenya lppm.unmerpas.ac.id. Kami sudah upload di situ. Silakan dilihat masing-masing ya. Kemudian masih ada mahasiswa yang belum upload KTP. Saya kira ada 1 mahasiswa, serta ada yang belum upload bukti bayar. Nah, ini mohon segera menghubungi kami paling lambat hari ini pukul 18.00. Kalau misalkan belum melakukan konfirmasi sampai dengan waktu yang ditentukan, kami anggap tidak mengikuti kegiatan KKN selama tahun ini, kami diskualifikasi. Ya, jadi segera menghubungi bagi teman-teman yang merasa namanya nggak ada. Nah, ini yang belum melengkapi dokumen atau yang belum upload bukti bayar, ada 1 mahasiswa atas nama Humaid Asbullah yang belum upload KTP atas nama Mahmud Sultoni. Nah, jadi 2 orang ini segera menghubungi panitia. Nah, ini untuk distribusi kaos. Distribusi kaos akan dimulai pada tanggal 15 Juli 2021, diambil di sekretariat LPPM. Pengambilan dilakukan oleh 1 orang untuk setiap kelompok. Jadi nanti pengambilannya langsung ngambil kaos untuk teman-temannya 1 kelompok. Kemudian kaos bagi peserta yang tidak mengisi atau terlambat mengisi link yang diberikan oleh panitia terkait ukuran kaos, nanti akan kami berikan secara random. Tapi kalau misalkan ngisinya tepat waktu, ya berarti dapatnya sesuai dengan pesanan teman-teman. Kalau yang nggak ngisi link ukuran kaos atau terlambat mengisi dari waktu yang sudah ditentukan, berarti nanti dapatnya random. Kemudian nanti terkait pelaksanaan KKN, pelaksanaannya dilakukan pada tanggal 1 sampai 31 Agustus, pembukaan tanggal 1. Nah, penyerahan mahasiswa kepada pihak lokasi ini didampingi oleh dosen pembimbing lapang dari masing-masing kelompok. Jadi teman-teman nanti akan diantar, dititipkan ya, dititipkan oleh DPL ke pemilik wilayah. Kemudian selama pelaksanaan kegiatan KKN, nanti dari panitia, LPPM, serta dari reviewer akan melaksanakan monitoring dan evaluasi. Selama 1 bulan nanti dilakukan 2 kali monitoring dan evaluasi atau MONEV. Nah, MONEV pertama ini dilakukan di akhir minggu pertama. Kemudian MONEV kedua dilakukan di akhir minggu kedua atau awal minggu ketiga. Nah, nanti kalau penarikannya sebagaimana penyerahan mahasiswa ke lokasi di awal, untuk penarikan mahasiswa juga didampingi oleh DPL masing-masing. Kemudian setelah teman-teman selesai melaksanakan kegiatan, nanti teman-teman harus membuat laporan ya. Laporan itu laporan akhir. Laporan akhir dikumpulkan 1 minggu setelah penarikan mahasiswa dari lokasi KKN. Kalau misalkan teman-teman nanti selesainya tanggal 31 Agustus, berarti nanti ngumpulkan laporan akhirnya adalah paling lambat tanggal 7 September. Nah, kemudian nanti ada seminar hasil yang dilakukan secara daring. Nah, pelaksanaan dari seminar hasil ini adalah 1 minggu setelah pengumpulan laporan akhir atau 2 minggu setelah selesainya kegiatan.
Oke, ini kunjungan Monef ya. Seperti yang saya sampaikan tadi ada 2 kali. Nanti yang harus dipersiapkan saat Monef itu adalah progres program kerja. Mungkin yang pertama, kalau Monef pertama program kerjanya apa saja, kemudian sudah sampai di mana. Nah, kemudian jika telah terlaksana program kerjanya nanti outputnya apa. Kemudian jika belum terlaksana itu nanti kendalanya apa saja. Monggo teman-teman bisa menyampaikan ke reviewer nanti yang melaksanakan kunjungan saat Monef sehingga reviewer bisa memberikan arahan. Oh ya, ini yang paling penting. Biasanya kalau Monef itu, kalau misalkan kita melakukan Monef, itu teman-teman itu ngasihin kue banyak banget, ngasihin makan. Jadi mohon jangan seperti itu ya. Ya, jadi itu nggak wajib. Jadi mohon tidak memberikan jamuan yang berlebihan. Ya sewajarnya aja, cukup minum gitu nggak masalah. Jadi jangan ngasih kayak prasmanan, makanan, terus bawain nanti reviewernya atau panitianya camilan sekresek, itu jangan lagi. Nanti kasihan berat di teman-teman semua. Monef tadi dilakukan oleh reviewer dan LPPM didampingi oleh panitia ya. Kemudian proposal dan laporan akhir harus sesuai dengan buku panduan. Mohon teman-teman menyesuaikan dengan buku panduan. Di situ ada format, kemudian banyaknya halaman ya. Nah, nanti laporan akhir, untuk laporan akhir ini ada 2 macam, yaitu berupa hard copy sama video. Nah, kalau hard copy-nya ini tidak lebih dari 50 halaman. Jadi jangan banyak-banyak. Biasanya kemarin itu, pengalaman tahun kemarin itu tebal segini semua. Isinya itu adalah lampiran tentang deskripsi diri dari masing-masing mahasiswa. Kemudian foto, 1 lembar itu 1 foto. Nah, jangan seperti itu. Jadi mohon disesuaikan informasi yang penting yang ditulis. Nah, terkait outputnya apa, kendalanya apa gitu. Jadi jangan hal-hal yang apa ya, pokoknya buat nebel-nebelin halaman lah. Nah, jangan seperti itu. Jadi pokoknya 50 halaman itu sudah termasuk cover, halaman pengesahan, dan lampiran. Kemudian untuk laporan akhir yang berupa video, nah ini jangan hanya kompilasi foto. Jadi foto yang banyak, ratusan itu dijadikan video. Nah, jangan seperti itu. Jadi paling enggak ada video kegiatannya, walaupun itu 30 detik. Jadi kompilasi video dan foto, kalau bisa. Kemudian durasi videonya maksimal 10 menit. Nah, kemudian mohon memperhatikan background agar tidak melanggar hak cipta orang lain. Jadi nanti output teman-teman melakukan kegiatan KKN berupa video ini nanti akan diupload di YouTube-nya Universitas Merdeka Pasuruan, Unmerpas Official. Kemudian nanti yang akan memberikan, maksudnya menyediakan intro sebagai awalan itu nanti panitia. Jadi nanti pada saat pelaksanaan kegiatan, panitia akan share terkait intronya sebagai awalan di videonya. Oke, mungkin cukup sekian informasi dari saya. Mungkin dari Bu Nana atau Pak Rudi ada yang mau disampaikan, monggo. Jika teman-teman ada yang mau ditanyakan, silakan tuliskan di chat ya. Gitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik teman-teman sekalian, kita telah mendengarkan pemaparan dari Bu Vita Fibriani. Untuk selanjutnya, mungkin ada penjelasan dari Bu Nana, nggih? Sudah cukup ya.
Oh ya, langsung saja. Mungkin ada yang ditanyakan, bisa chat ya. Atau langsung pakai ini. Raise hand dulu ya. Kalau ada pertanyaan, raise hand dulu. Kok ini tertutup semua ini? Mana ini teman-teman? Tolong dibuka ya videonya. Mungkin di sini dari Bapak Ibu DPL, jika ada yang belum dimengerti bisa ditanyakan. Halo, ini di mana ini ya? Nah, ini ada yang bertanya melalui chat dari Amatullah Aulia. Mohon maaf Bu, saya ketinggalan. Bagaimana melihat anggota kelompok KKN tadi di unmer.ac.id itu loh. Jadi ini bisa langsung saya jawab ya Mbak. Alamat yang benar itu melalui lppm.unmerpas.ac.id. Silahkan bisa diunduh di link tersebut. Ada dua pilihan. Yang pertama SK atau surat keputusan Ketua LPPM. Dan yang baru saya upload barusan ada daftar nama peserta dan pembagian kelompok. Jadi untuk mahasiswa peserta cukup upload yang daftar nama peserta itu aja ya. Cukup download, maaf, maksud saya download. Mungkin ada yang ditanyakan lagi. Iya. Siapa? Monggo, silahkan teman-teman yang ingin bertanya. Ini ada dua kemungkinan ini. Bisa sangat jelas, sudah sangat jelas, atau belum jelas tapi malu bertanya ini. Silahkan. Oh, ini ada. Iya. Saya monitor dari kolom chat ya. Pertanyaannya Iketut Krisna. Mohon maaf Bu, apakah KKN ini wajib diikuti setiap hari? Kalau untuk yang sudah bekerja bagaimana Bu? Apalagi yang pekerjaannya melekat dengan pimpinan. Nah, sekali lagi ini di kondisi yang pandemi ini kami tidak membedakan antara yang bekerja dan tidak bekerja seperti di 2 tahun yang lalu. Nah, kemudian untuk pengaturan jadwal bagi teman-teman mahasiswa KKN yang bekerja, ini silakan dikondisikan dengan kelompok. Silakan berdiskusi, silakan fair-fairan dengan kelompoknya, bagaimana komunikasinya bisa tetap terjalin untuk program kerjanya bisa berjalan, apa yang bisa disupport bagi yang bekerja ini pada kelompok yang, pada anggota yang melaksanakan kegiatan hariannya. Nah, harapan kami sebenarnya tidak hanya berdiskusi dengan kelompok, tapi juga dengan DPL. Jadi DPL harus tetap diberi informasi, gitu. Misalnya sedang bekerja atau apapun, ya seperti kita tetap melakukan komunikasi
dengan DPL gitu, dengan dosen. Nah, seperti itu. Jadi biar tidak hilang kontak ya dengan DPL dan anggota kelompoknya. Kemudian pertanyaan dari Bu Eni Erwantiningsih. Gangguan data, mohon maaf ya. Saya hanya mewakili mahasiswa pengalaman tahun lalu yang ada. Ada yang tanya apa mahasiswa mendapat uang kegiatan, mungkin bisa dijelaskan lagi biar tidak ada yang tanya lagi. Nah, untuk hal ini sebenarnya bisa sudah kami sampaikan di Q&A yang pertama, tapi kami sampaikan lagi untuk yang kedua ini bahwa sebenarnya tidak ada uang kegiatan, uang program, gitu. Jadi tetap program itu dilakukan swadaya oleh kelompok. Kami tidak menuntut kegiatan yang istilahnya itu membutuhkan banyak biaya yang seperti itu silakan dikoordinasi atau bisa juga dikerjasamakan dengan di lokal tempat KKN dilaksanakan itu. Jadi tidak ada, karena kami sebenarnya di pendaftaran itu kan biayanya hanya 500. Nah, itu sudah sangat turun dibandingkan 2 tahun yang lalu, di mana yang tidak bekerja saja 750. Nah, karena kondisi pandemi ini kami sudah memotong segala keperluan yang ini, jadi uang program kami tiadakan. Untuk pertanyaan selanjutnya, Fahmi. Saya barusan cek data pembagian kelompok. Di kelompok 2 ada yang namanya kedobelan, Bu. Semoga bisa dicek lagi. Oh ya. Nanti untuk yang double kami cek ulang. Dan untuk nama yang sudah merasa registrasi tapi belum tercantum, silakan menghubungi panitia sampai tanggal hari ini. Sampai hari ini. Ya, jadi 18. Jadi silakan dicek namanya masing-masing sudah ada atau belum di kelompoknya itu. Gitu. Kalau ada kekeliruan juga silakan menghubungi panitia langsung ya. Nah ini, izin bertanya ini dari Dev. Izin bertanya, salah satu teman saya yang kebetulan satu kelompok dengan saya sedang bekerja di Jawa Barat dan tidak bisa pulang sampai waktu yang tidak bisa ditentukan. Lalu bagaimana dengan teman saya? Apakah kita satu kelompok tetap bagi tugas? Lalu bagaimana dengan tugas untuk membuat video ketika KKN? Sebenarnya ini bukan ranah saya kalau untuk memutuskan ya, tapi ya seperti kita kuliah, kalau kita tidak pernah masuk kuliah, terus gimana? Apakah itu bisa tetap berlangsung? Itu mungkin bisa dikonsulkan dulu ke DPL-nya yang bersangkutan, jangan diwakilkan oleh siapa ini Dev ini ya, biar orangnya yang bersangkutan langsung komunikasi dengan DPL. Nanti kalau DPL merasa itu perlu dikonsultasikan juga dengan panitia dan reviewer, nah itu nanti biar bisa diputuskan gitu. Karena kalau seperti ini kan istilahnya seperti tidak ikut sama sekali kalau bekerjanya di luar tadi itu. Silakan menghubungi DPL yang bersangkutan, sampaikan ke temannya tadi. Ada lagi? Dengan kebijakan RTP hanya 2 lembar, ini ancaman saya kira. Persoalannya yang paling utama adalah guru itu ada lagi yang ditanyakan? Saya Wildan mau tanya, Bu. Oh ya. Iya, Mas, silakan. Terkait yang dibilang tadi untuk yang mahasiswa bekerja sama yang tidak bekerja itu kan harus berkoordinasi untuk
bahasa enakannya enak-enakan Bu ya. Nah, contoh realnya itu seperti apa Bu? Soalnya kita juga nggak tahu gambaran enak-enaknya itu seperti apa, atau contoh-contoh tahun yang dulu seperti apa. Mungkin itu yang bisa kami contoh. Terima kasih Bu. Contoh apa Mas? Maksudnya tadi Mas? Ini tadi ada gangguan apa suara. Terkait yang dimaksud enak-enakan sama kelompok gitu loh Bu. Oh, Ya, ya antara kita yang juga bekerja perlu, dengan yang tidak ya, bekerja. ya kita Iya juga ya. perlu gambaran gimana seharusnya kita yang bekerja Ya. memposisikan diri seperti itu Bu. Takutnya salah langkah juga. Ya, memang kami tidak memberikan contoh realnya karena itu terkait juga dengan program kerjanya yang diarahkan oleh DPL. Jadi fair-fairannya itu saya memang bekerja, lalu saya ada keterbatasan kehadiran, misalnya seperti itu ya, disampaikan ke DPL dan disampaikan ke kelompok. Nah, terus program kerjanya ini apa? Apakah banyak yang di lapang atau apakah kan kami juga tidak tahu apa yang diarahkan dari DPL untuk yang sekarang. Dan yang kemarin pun juga mereka melaksanakannya ya langsung dengan DPL, tidak sampai di-share ke panitia juga gitu. Jadi kami tidak bisa memberikan contoh konkret. Nanti intinya tetap hubungan baik, komunikasi baik dengan DPL dan anggota, apa yang bisa diberikan, kontribusi apa untuk tetap saya ini aktif kok sebenarnya di anggota ini, cuman saya terbentur waktu karena bekerja, itu aja. Jadi misalnya ini ada perlu untuk merekap laporannya atau merekap hasil perkegiatannya. Nah, ya sudah itu saya yang ambil misal seperti itu kalau dari versi saya. Jadi sekali lagi untuk real contoh yang kemarin kami juga tidak memonitor sampai ke detail itu, tapi intinya silakan berkomunikasi dengan DPL, sesuaikan dengan program kerja kelompok masing-masing, apa yang bisa dikontribusikan. Gitu ya Mas ya. Siap, terima kasih Bu. Mungkin saya mau menambahkan terkait koordinasi tentang yang bekerja dan tidak bekerja. Kita bekerja itu enggak 24 jam kan ya. Kita bekerja itu kan enggak 24 jam, pasti ada batasannya. Terus enggak 24 jam selama 7 hari, selama 31 hari dalam bulan Agustus. Itu kan enggak bekerja terus kan, pasti ada jam istirahat, ada hari libur gitu. Jadi kalau misalkan, saya nggak bisa hadir nih di saat weekday, misalkan saya Senin sampai Jumat ini ada kerjaan terus. Nah, katakanlah misalkan kegiatannya adalah sosialisasi atau penyuluhan protokol kesehatan. Nah, teman-teman kan bisa melaksanakan kegiatannya habis maghrib kan, misalkan kalau datang habis maghrib atau misalkan kegiatannya dilaksanakan pada saat weekend itu kan bisa hadir. Kalau weekday saya nggak bisa datang gimana? Ya mungkin kalau misalkan weekday nggak bisa datang, teman-teman bisa bantu nanti. Saya bantu bikin laporannya deh, saya cicil proposal laporannya. Kemudian saya bantuin misalkan nanti mau melaksanakan kegiatan, saya bantuin buatkan materi, saya bantuin buatkan banner. Jadi bagi tugas lah gitu. Itu hanya gambaran aja seperti yang kami lakukan selaku DPL tahun kemarin. Jadi seperti itu. Kalau misalkan ada yang nggak bisa, jadi kita saling bantu di situ. Jadi nggak usah, loh aku kerja ya gak iso ta. Ya memang sampean kerja, tapi kan sampean juga melaksanakan bagian dari kuliah kan. KKN nanti yang dapat nilai kan sampean juga kan dapat nilai gitu. Jadi kita ya sama-sama lah bagi tugas gimana caranya kegiatan itu terlaksana, kemudian laporan akhir itu sudah jadi, pokoknya kegiatan KKN ini terlaksana dengan baik gitu.
Jadi koordinasi antar kelompok, koordinasi dengan Bapak Ibu DBL yang akan memberikan arahan nanti seperti apa gitu. Kan teman-teman sudah dewasa ya, sudah mahasiswa gitu. Jadi nggak boleh ada iri-irian lah gitu. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan? Ini ada pertanyaan masuk dari Elsa Safitri. Izin bertanya untuk yang kelompok 1, lokasi Kelurahan Belandongan, Kecamatan Bugul Kidul. Sebagian Kecamatan Panggung-Rejo, Kelurahan Bugulor. Ini maksudnya kita dibagi 2 kelompok atau tetap 1 kelompok atau bagaimana? Mohon penjelasannya. Baik, akan dipaparkan langsung oleh Bu Vita. Silakan Bu. Ya, tadi di lampiran SK itu memang ditulisin kelompok 1 itu lokasi kegiatannya adalah Kelurahan Belandongan, Kecamatan Bugul Kidul. Nah, tapi karena yang mahasiswa yang di Bugul Kidul itu juga banyak, jadi ada mahasiswa yang rumahnya di Bugulor. Ada yang, karena kan ada tulisannya sebagian Kecamatan Panggung-Rejo atau Kelurahan Bugul Lor. Itu mungkin bisa diabaikan aja. Itu hanya catatan aja. Jadi ada mahasiswa yang mungkin rumahnya ada di Bugul Lor, itu kita letakkan di Belandongan gitu. Maksudnya seperti itu. Jadi tetap aja kegiatannya lokasinya adalah yang Kelurahan Belandongan, Kecamatan Bugul Kidul gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan atau belum jelas? Kalau misalkan jawaban dari saya barusan belum jelas, langsung aja raise hand, kemudian aktifkan mikrofonnya, langsung tanya, nggak apa-apa. Ayo, kok diem-dieman? Ini paham semua? Nanti hasilnya kayak Q&A yang pertama. Q&A yang pertama, panitia sudah panjang lebar menjelaskan ternyata banyak sekali yang tidak mendengarkan arahan dari panitia. Akhirnya banyak yang terlambat melakukan registrasi. Ayo. Dalam waktu 1 menit saya minta semua kamera yang mati dinyalakan. Kalau enggak saya diskualifikasi semua. 1 menit, semua kamera harus on. Dan meremehkan panitia. Kita udah capek-capek ngurusi kalian itu. Saya di jalan, Pak, lagi di luar. Mas Tommy, tolong di screenshot Mas Tommy nanti kalau sudah 1 menit, Mas Tommy. Ayo yang belum mengaktifkan video, silakan mengaktifkan videonya. Ada yang bertanya lagi dari Syahrul Anwar, izin bertanya Bu, terkait kelompoknya, itu kan kita nggak punya nomornya masing-masing anak, itu nanti gimana komunikasinya? Ya, masa harus minta ke panitia sih? Saya dulu juga pernah jadi mahasiswa,
dan kelompok KKN-nya malah lebih banyak dari berbagai fakultas. Jadi apa ya? Jangan manja lah jadi mahasiswa, cari informasi, koordinasi dulu yang satu fakultas. Mosok gak kenal sis yang satu fakultas, kan satu kelompok itu ada yang sama fakultasnya. Nanti koordinasi sama DPL-nya. Tuh. Nyari, tadi kan sudah saya sebutkan DPL-nya fakultas apa. Nah, hubungi DPL-nya, mungkin nanti akan koordinasi dengan DPL, buat grup atau gimana. Itu. Ayo dong, ini sudah zamannya kampus merdeka, jadi mahasiswa harus kreatif, mahasiswa harus aktif. Atau mungkin itu ya, DPL-nya menampilkan wajah ganteng dan cantiknya Bapak Ibu DPL. Siapa yang hadir di sini? Bu Eni, Bu Eni. Bu Eni. Pak Anang, mohon mengaktifkan video. Yang nggak kenal sama Pak Anang, biar kenal sama Pak Anang. Selamat siang Bu Vita dan teman-teman LPPM. Siang Ibu, Bu mana nih? Bu Eni nih, yang nggak kenal sama Bu Eni. Oh iya. Yang mungkin yang ada di kampus, yang DPL-nya Bu Eni bisa langsung koordinasi sama Bu Eni sekarang ya Bu Eni ya. Ada di kampus setiap hari insya Allah. Oh, Bu Eni di kampus setiap hari sudah standby nih. Silakan datang menemui beliau yang kelompoknya. Tolong Bu Eni kameranya diaktifkan. Tolong Bu Eni kameranya diaktifkan. Bagaimana maksudnya ya Bapak satu ini ya? Selain Bu Eni ada siapa lagi? Pak Jainul. Ada Pak Ana. Nah, beliau Bu Eni dari Fakultas Ekonomi DPL. Ada Bu Eva. Ada Bu Eva. Assalamualaikum Bu Vita, mohon izin. Waalaikumsalam, Pak Anang. Ini yang DPL-nya Pak Anang nih. Mohon disapa Pak Anang mahasiswanya. Oke. Assalamualaikum. Ya. Mana Pak Anang? Pak Anang, tolong kamera diaktifkan Pak Anang. Waduh, kameranya rusak Pak. Mohon izin. Tolong biar Bu mahasiswanya jelas. Halo. Halo, nggih Pak. Mohon izin, mau ini apa itu namanya mau menyampaikan sesuatu ini. Oh, nggih, monggo Pak Anang. Mikrofonnya agak didekatkan Pak, biar suaranya terdengar. Siap. Halo, sudah terdengar? Halo. Halo. Ya. Ya. Jadi gini Bu, apa itu namanya? Saya ingin tanya terkait dengan persiapan yang harus kami lakukan selaku DPL dalam waktu dekat ini. Saya harus ngapain? Ngapunten tadi saya ketinggalan karena harus ada koordinasi dengan beberapa teman di PDMTI. Apa yang harus kami lakukan? Kurang keras Pak. Halo. Pak Anang, ada yang mau disampaikan atau ada yang mau ditanyakan sih? Mau tanya, nyampaikannya nanti nomor 2, poin kedua. Ye, pertanyaan kami himpun dulu Pak. Ye, pertanyaannya adalah yang pertama, apa yang harus kami lakukan dalam waktu dekat ini, kami sebagai DPL, itu yang pertama. Yang kedua, saya mohon teman-teman ketua KKN untuk yang kami bimbing ya, nanti
japri ke saya. Kiranya nanti kita bisa buat grup WA supaya mudah untuk melakukan koordinasi. Seperti itu Bu Wina. Baik, terima kasih Pak Anang. Nah, yang DPL-nya Pak Anang segera koordinasi dengan beliau, kan ada tuh yang fakultas TI ya. Jadi mungkin yang dari fakultas TI atau siapapun yang DPL-nya Pak Anang bisa koordinasi dengan beliau dulu. Nanti akan dibuatkan grup WA. Yang nggak tahu nomornya nanti bisa tahu, bisa kenalan. Oke, terkait pertanyaan dari Pak Anang, apa yang harus dipersiapkan? Nah, jadi yang harus dipersiapkan saat ini yang pertama adalah koordinasi, ketemu dulu. Ya, mengenal dulu karena tak kenal maka tak sayang. Kemudian setelah itu, setelah koordinasi, ketemu, silakan menyusun proposal sebagai menyusun apa saja yang akan dilaksanakan, program kerjanya, sebagaimana hasil survei yang telah Bapak Ibu DPL lakukan. Oh ya, ini ada pertanyaan ini. Apakah nanti ada apel sebelum pemberangkatan? Saya tanya mahasiswa yang kemarin, apelnya secara virtual, Bu. Apakah untuk tahun sekarang apelnya secara luring? Ya. Nah, nanti ini kewenangan dari Bapak Ketua Panitia akan dijawab oleh beliau. Monggo, Pak. Sekalian nanti aja. Sekalian nanti katanya terakhir. Beliau mau tampil terakhir. Oh ya, saya dulu yang tadi belum kenal Bu Eni sudah kenal. Bu Eva. Kalau yang nggak kenal Bu Eva bisa menemui beliau di Fakultas Ekonomi. Nambah Bu Wita. Nggih, Pak. Nambah apa lagi Pak Anang? Nambah pertanyaan atau nambah? Iya. Jadi gini, untuk memaksimalkan peta kerja kita ke depan, alangkah baiknya teman-teman segera koordinasi dengan kami selaku pembimbing. Jadi nanti kita cek bareng ke TKP, kita janjian kapan supaya apa yang akan dikerjakan itu jelas dan sasarannya juga tepat. Seperti itu. Matur nuwun. Oke, siap-siap. Jadi himbauan untuk teman-teman semua dari Bapak Anang selaku DPL, jadi segera koordinasi secepatnya, kalau bisa sekarang juga ketemu dengan Bapak Ibu DPL-nya. Sekarang ada di kampus semua kan Bapak Ibu DPL? Kalau misalkan ada di kampus, ya silakan menemui beliau. Kalau misalkan yang nggak ada di kampus, bisa minta nomornya ke sekretariat fakultas atau di mana. Ya, jadi segera koordinasi, segera menghubungi Bapak Ibu DPL-nya. Oke, Bapak Ibu Dekan, Pak Yudhya, Pak Dekan, ada yang mau disampaikan, Pak? Kemudian kita juga buat ya. Terima kasih Mbak Wita. Pak, videonya mana Pak? Nggak kelihatan wajah gantengnya. Hei, yo. Nah, gini dong Pak. Ini kita ini kan, aduh ya apa ya? Ini kita mengikuti 2 Zoom. Yang pertama yang kedua dari ya LPPM KKN. Oke, yang pertama saran saya Mbak Vita, program KKN ini harus harus berjalan sesuai dengan program yang dilakukan oleh LPPM itu. Yang kedua, bagi mahasiswa KKN paling tidak harus proaktif dalam kegiatan tersebut. Karena apa? Di dalam KKN itu
tercantum ada 3 SKS yang harus diselesaikan. Tadi banyak permasalahan yang dikemukakan oleh mahasiswa, entah yang di luar kota, di Bandung, di mana, yang kerja dan lain sebagainya. Itu merupakan permasalahan-permasalahan yang sangat klasik yang setiap semester itu ada, setiap tahun itu ada seperti itu. Tetapi di sini kami sarankan bagi mahasiswa KKN paling tidak peran pemikiran saudara termasuk biaya, waktu, tenaga semua itu sangat dibutuhkan baik oleh lembaga atau masyarakat setempat yang pada prinsipnya pemikiran dari mahasiswa UNMER seperti itu. Tolong, karena KKN ini merupakan program yang harus dijalankan dalam kurun waktu 1 bulan, paling tidak apapun masalahnya tetap selalu dikoordinasikan kepada kelompok DPL ataupun pihak panitia. Itu prinsip itu. Kalau saudara, apalagi menurut hemat kami, kita dalam masa-masa pandemi ini mungkin banyak lebih mahasiswa yang lain lebih banyak dipermudah dalam arti melakukan koordinasi agar program KKN ini bisa berguna bagi semua, bagi masyarakat, saudara dan lembaga. Terus yang terakhir, nanti saya minta kepada panitia untuk mungkin ada yang mahasiswa yang belum bisa ikut atau mungkin belum jelas bisa diberikan fasilitas dalam arti koordinasi di dalam baik menyangkut WhatsApp ataupun email dan lain sebagainya agar nanti tidak menjadikan suatu hambatan-hambatan bagi peserta KKN. Mungkin itu masukan dari kami, Bu Vita. Terima kasih sebelumnya. Oke, siap. Terima kasih, Bapak. Pak Dekan Fakultas Hukum, Bapak Yudya ini adalah termasuk salah satu dari tim reviewer. Jadi nanti teman-teman KKN saat direview oleh beliau, saat beliau datang, jadi bukan DPL, tapi beliau adalah reviewer ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, ini terkait presensi nanti, terkait penyerahan maupun penarikan mahasiswa, apakah panitia tidak mendampingi? Nah, nanti dijelaskan oleh Bapak Ketua Panitia ya Bu Eni selaku yang berwenang. Ini sudah diberikan terkait kontak dari Bapak Jainul selaku DPL dari Desa Semari yang kelompoknya masuk kelompok Desa Semari, bisa save nomornya Pak Zainul. Silakan menghubungi beliau, memperkenalkan diri ya. Memperkenalkan diri, namanya siapa, dari fakultas mana, kemudian mohon izin bergabung dengan kelompok ini dengan DPL Bapak Jainul gitu. Kemudian ada lagi yang ditanyakan. Pak Rudi ada tambahan? Pak Rudi selaku koordinator lapang ada tambahan? Cukup Bu, cukup. Pak Rudi cukup terus. Ya itu di chat juga sudah dikirimi kontaknya Pak Anang selaku DPL. Nanti yang lain bisa usaha dulu ya teman-teman. Ya. Bu Nana ada yang mau disampaikan? Oke, kalau nggak ada yang mau disampaikan, berarti langsung saja saya berikan waktu kepada Bapak Ketua Panitia. Monggo Pak Mas Huri.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, semangat pagi. Semoga kita pada pagi hari ini dalam kondisi yang sehat walafiat, kondisi yang tidak galau-galau, kondisi yang ya pokoknya enaklah untuk suasana hati dalam mengikuti kegiatan Q&A yang diadakan panitia dari KKN. Sebelumnya dari 100 partisipan ini saya ingin nyapa satu-satu dulu. Nyapa satu-satu. Mahasiswa saya mana Gamar? Gamar mana Gamar? 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 Gamar masih di jalan, Pak. Gamar di mana? Masih di jalan. Di jalan. Berarti nggak mendengarkan. Kalau di jalan nggak didengarkan nggak apa-apa. Terus Villa Safira, ini rumahnya di gunung sana, di Winongan arah Kelumbang. Villa Safira mana Villa Safira? Oh, di kampus iya, berarti Pak. Villa Safira ini. Di kampus, Pak. Kampus. Nyari sinyal, Mbak ya? Mas Yogi. Mana Mas Yogi? Nah, Mas Yogi mana Mas Yogi? Ya. Yogi di mana Mas Yogi nih? Kok enggak? Di Probolinggo. Probolinggo. Bu Eva. Gimana Bu Eva ini? Bu Eva ada. Ini Pak, urusan putranya wisuda. Oh, putranya wisuda. Bu Yuni. Bu Yuni, Tanggulangin. Bu Yuni di Tanggulangin, Kecamatan Kejaya. Ya, karena tidak ada live YouTube di sini, nanti di-record. Kalau mau melihat informasi Q&A hari ini bisa lihat di namanya. Lihat di mana? Di Unurpas ya? Di YouTube-nya Unurpas. Jadi ada nanti di-record di sana. Nanti kita record, nanti kita upload di situ. Jadi nanti teman-teman mahasiswa yang masih belum mengikuti Q&A yang kedua ini bisa langsung cek di YouTube nanti. Oke, saya mulai. Pak Muslim sudah. Pak Muslim. Saya lihat Pak Muslim tadi. Mana Pak Muslim? Pak Muslim? Ya, Pak. Nah, ada Pak Muslim ya. Pak Muslim ya. Ini daerahnya mana? Nah, DPL mana? Tembok ya? Tembok Rejo. Oke, Tembok Rejo. Jadi teman-teman yang di Tembok nanti ketemu dengan Pak Muslim. Mana mukanya Pak Muslim ya? Iya. Oh, di sini nggak otomatis di sini. Pak Muslim. Nanti reviewer ada Pak Yudia, terus ada Bu Dr. Sulistiawati, Bu Dwi Budiarti, dan Pak Bambang Sutikno, Dr. Bambang Sutikno. Nanti itu yang akan menjadi reviewer. Nah, terima kasih yang kami hormati teman-teman dosen pembimbing lapang, yang kami hormati teman-teman dosen reviewer dan teman-teman panitia sekalian. KKN pada tahun ini masih sama dengan KKN tahun kemarin, yaitu karena dengan situasi pandemi kita harus selalu hati-hati, selalu menerapkan protokol kesehatan. Jadi dalam KKN di masa pandemi yang kedua ini,
saya minta tolong nanti kepada adik-adik mahasiswa jangan terlalu dipaksakan. Jangan terlalu dipaksakan. Ya, ingat, kalau kondisi kesehatan tidak baik gitu kan, segera komunikasi kepada DPL-nya. Tapi kalau yang kayak tadi yang apa namanya, yang di luar kota itu kan, ya itu nanti tanggung jawabnya mereka sendiri-sendirilah. Gitu. Tapi kalau yang untuk kesehatan yang nggak baik, jangan dipaksakan. Itu pesan saya. Ya, pesan saya, pesan panitia, dan pesan dari pemerintah kota dan pemerintah Kabupaten Pasuruan. Nah, dengan tema yang kita usung untuk mengangkat potensi kearifan lokal, nanti saya harapkan setelah ini kan sudah diumumkan tuh, udah diumumkan nama-nama kelompoknya, mendapatkan DPL siapa, segera dikoordinasikan karena DPL kalian sudah ke lokasi duluan. Jadi DPL kalian sudah ke lokasi duluan dan sudah memberikan laporan terkait dengan apa yang menjadi potensi-potensi kearifan lokal di wilayah KKN kalian. Gitu. Contoh kemarin ada yang laporan kepada kami untuk di daerah Toyaning Rejoso, di situ ada potensi jambu kalau nggak salah ya, jambu, terus ada UMKM-nya, terus ya Mas Andi Pradana, mana Andi Pradana nih, calon ketua kelompok katanya. Andi Pradana? Nah, enggak ada Andi Pradana. Nggak masuk mungkin Pak. Enggak masuk. Tadi ada Andi Pradana. Mengumpulkan tugas ke kampus Pak kayaknya Pak. Mengumpulkan tugas ke kampus. Masih ada aja tugas masa pekan sunyi gini. Nah, jadi seperti itu. Apa namanya? Jadi di Toyaning itu sudah bisa dilihat jambu sama belimbing kalau nggak salah kemarin itu, jambu sama belimbing. Nah, itu sudah ada di laporan dosen DPL-nya kalian, nanti sudah ada di kami. Nanti tinggal kalian koordinasi dengan DPL. Nah, sebelum koordinasi dengan DPL, gitu kan, kalian memahami dulu peta lokasi dari tempat tinggal kalian. Jadi kalau tahun kemarin, bedanya dengan tahun kemarin, kalau tahun kemarin itu di rumahnya contoh di desa, kalau di Rejoso ya, di Rejoso itu desa kan dari sekian banyak desa di Kecamatan Rejoso itu. Nah, teman-teman mahasiswa itu pada waktu tahun kemarin itu di desanya masing-masing gitu loh. Kalau ini tidak, ini di satu kecamatan bahasanya distriknya ya, satu kecamatan, tapi kita tempatkan di satu desa di kecamatan tersebut. Ya, menurut kami boleh dibantu nanti dalam mengangkat potensi lokal di daerah tersebut, gitu kan. Nah, dari yang sudah disampaikan sama dosen pendamping lapangnya kalian itu, gitu kan. Nah, nanti disesuaikan dengan di buku panduan. Jadi tolong mahasiswa, saya tidak mau budaya copy paste dengan proposal atau laporan yang kakak tingkat kalian. Kalian harus mempunyai inovasi sendiri, harus membuat sendiri, harus ngetik sendiri. Saya tidak mau lagi ada proposal atau laporan yang copy paste dari kakak tingkat kalian. Gitu. Jadi bisa kelihatan kok seperti itu. Nah, sesuaikan dengan buku panduan, karena kita semakin hari gitu kan, semakin tahun, semakin bertambahnya tahun, buku panduan itu pasti berubah. Tidak akan sama dengan buku panduan-panduan yang tahun-tahun sebelumnya. Jadi tolong itu ya, perhatikan itu. Jadi mau melangkah apapun lihat buku panduan. Terus yang selanjutnya, nanti kalau sudah berada di lokasi kegiatan, saya mohon minta tolong jaga nama baik Unmer. Ya, etikanya dijaga, attitude-nya dijaga gitu. Kalian ini mahasiswa gitu kan, mahasiswa. Mereka ini adalah masyarakat yang butuh banget untuk pendampingan hal-hal seperti ini.
Karena dari 14 desa ya, 14 desa dan 13 desa dan kelurahan, mereka sangat apresiasi dan menyambut kedatangan teman-teman DPL kemarin. Tidak ada yang menolak, gitu loh. Tidak ada yang menolak. Jadi peran kita sebagai akademik di sini sangat dibutuhkan di masyarakat desa. Jadi tolong ya nanti untuk etikanya dijaga. Kalian nih mahasiswa, gitu. Jangan ura-uraan, jangan guyon-guyonan gitu ya. Nah, terus faktor keamanan. Selanjutnya faktor keamanan. Jadi faktor keamanan, jadi contoh kayak di daerah Grati Kalipang itu masih agak-agak aman aja gitu kan, tapi tinggal aksesnya mau jalan ke sana kalian harus waspada. Kalau memang tidak memungkinkan jangan ke sana, kalau mau ke sana nanti harus berbarengan. Terus kayak di Rejoso itu Toyaning ini kan desa di dalam lah, jauh dari jalan besar, jalan luar. Nanti kalau mau menyampai ke sana harus kalau bisa ya bareng-bareng lah, gitu. Tanggul angin di belakangnya Nestle relatif aman gitu kan. Jadi hati-hati, faktor keamanan itu juga yang kami prioritaskan. Nah, tadi juga udah disampaikan sama Bu Vita kaitannya dengan pelepasan mulai tanggal 1 Agustus. Nah, nanti akan ada seremoni di kampus. Jadi nanti ada perwakilan dari kelompok. Nanti untuk pemberitahuannya akan kita beritahukan setelah jaraknya dekat dengan tanggal tersebut, kita beritahukan. Kita butuh ketua, sekretaris, bendahara, dan 2 anggota. Jadi satu kelompok nanti ada 5. Kalau 5 kali 13, terlalu banyak lah kalau dijemur di lapangan basket itu nanti untuk upacara pembukaan. Jadi nanti di situ ada saya, Pak Rektor, terus teman-teman DPL, sama perwakilan masing-masing kelompok mahasiswa. Kita seremoni pelepasan mahasiswa ke lokasi kegiatan. Nanti terserah tanggal 31 Julinya atau tanggal 1 Agustusnya kita melihat situasi dan kondisi. Nah, tadi yang Bu Eni nanyakan kaitan dengan penarikan. Kaitannya dengan penarikan mahasiswa gitu kan. Nah, secara teknis monggo gitu kan. Tapi kalau panitia mau disebarkan di dalam hari itu, jadi nanti saya harapkan sebenarnya sih kalau tanggal 30 Agustus itu dalam jangka waktu 1 bulan itu bisa maksimal. 31 Agustus itu tanggal jatuhnya di hari Selasa. Jadi pasti bisa maksimal. Jadi bisa maksimal, bukan di hari libur atau hari nggak aktif. Jadi kalau mau seandainya penarikan gitu kan, kalau mau meminta ada perwakilan dari panitia gitu kan, atau perwakilan dari LPPM, ya silakan nanti DPL menghubungi kami, gitu. DPL menghubungi kami, nanti akan kami tugaskan mungkin bisa saya, mungkin bisa sekretaris gitu kan, untuk mewakili menghadiri dalam sekretaris saya udah nggak bisa. Aduh, sekretaris saya udah nggak bisa gitu. Baca Isa ya Agustus ya. Nah, sekretaris saya masih bisa, tapi bendahara saya nggak bisa nih. Gitu. Nanti kita bagi tugas lah, gitu kan. Buku panduan. Nah, sebenarnya semua udah lengkap, ada di buku panduan. Jangan lepas semua dari buku panduan, gitu. Mohon maaf kemarin kenapa kita agak keras memberikan peringatan kepada mahasiswa kaitan dengan memang ada dari data yang masuk awal yang diserahkan ke fakultas kepada LPPM, ada sekitar 10 sampai 15 mahasiswa yang kita
tidak perkenankan untuk mengikuti kegiatan KKN tahun ini, gitu kan. Jadi mereka akan mengikuti di tahun depan, Nutut apa nggak nutut saya juga nggak tahu. Yang penting kita sama-sama capek, gitu kan. Kita sama-sama capek. Kalian juga kalau merasa kalian capek, kita juga lebih capek karena harus mempersiapkan ini semua. Dan tolong nanti bagi yang bekerja ya, khusus bagi yang bekerja, komunikasikan baik-baik kendala kalian dengan ketua kelompoknya dan DPL-nya. Karena yang memberikan penilaian, karena ini 3 SKS ya, kalau tadi Pak Dekan Pak Yudia bilang 3 SKS kalau kalian tempuh itu harus berapa jam gitu loh, dalam 1 semester. Nah ini dalam 1 bulan kita mampatkan. Paling tidak nanti saya titip ke DPL, 3 semesternya ini, 3 SKS-nya ini bisa terhitung lah kalau apa namanya yang bekerja ini sudah harus bisa apa maksudnya ini 3 SKS terhitung berapa jam yang harus diikuti oleh mahasiswa yang bekerja. Paling tidak hitungan minimalnya di situlah gitu loh. Jadi tetap gimana caranya nanti yang bekerja dikomunikasikan baik-baik karena yang menilai nanti adalah DPL dan saya yakin DPL mendapatkan masukan dari ketua kelompok. Jadi tolong guyuplah kalian gitu. Jangan sampai saya nggak mau hampir di setiap zaman KKN ada pertengkaran antara di dalam kelompok itu pasti ada aja pertengkaran pasti gitu kan. Saya nggak mau itu terulang lagi. Saya setiap tahun dalam tahun kemarin juga ada mendengar hal-hal seperti itu. Nah, komunikasikan baik-baik dengan DPL kalian. Sudah, itu intinya di situ. Nah, termasuk ada kelompok besar. Kelompok besar kayak di Mayangan, Ngemplak itu kalau tidak salah hampir 22 ya, Mayangan 22. Mayangan 22 tapi kalau Ngemplak 18 kalau nggak salah. Nah, untuk kelompok besar bagaimana gitu kan. Nah, nanti teknis dengan DPL kalian karena saya harapkan kita tidak tersentra di satu lokasi, satu tempat gitu kan. Jadi kalau memang ada mahasiswa yang Pak, saya kalau Ngemplak itu kalau nggak salah itu terdiri dari Mayangan terdiri dari Kebonsari, ya Kebonsari, terus ada mana ini Tamanan, Pekuncen. Nah itu nanti gimana gitu. Aku pingin kalau bisa nanti komunikasikan dengan DPL kalian yang kelompok-kelompok besar ini gitu kan. Saya boleh nggak Bu gitu kan atau Pak saya melaksanakan kegiatan di kelurahan saya di sini gitu kan, apa mau bantu bersih-bersih atau seperti apa silakan. Jadi kalau yang kelompok besar ada 20 itu tetap nanti akan terfokus di Mayangan kalau nggak salah Bu Fenti itu ya, Bu Fenti Mayangan ya. Nah Ngemplak Bu Retno terfokus di satu kecamatan, terfokus di satu tempat kayak Mayangan aja tetap di situ kan karena di situ banyak kearifan lokal yang ada di situ. Nah, tapi tidak nutup kemungkinan kelompok-kelompok kecil ini terbentuk gitu loh. Kelompok kecil terbentuk ditempatkan di masing-masing kelurahan dia gitu loh. Monggo silakan. Nah, nanti kalau hal itu terjadi gitu kan saya minta tolong untuk DPL-nya dikomunikasikan dengan LPPM gitu. Jadi kayak contoh di Rejoso kebetulan ini selamat datang Pak Bambang, ada reviewernya di sini gitu kan di daerah untuk wilayah timur. Jadi ada kalau nggak salah mahasiswa saya di Jarangan atau di Manekerjo, Karangpandan gitu kan. Pak, saya ini ada saya nggak bisa ke Toyaning karena saya mau ini coba lagi kalau di Karangpandan itu kalau nggak salah ada potensinya. Potensinya UKM ada layang-layang. Ada UKM layang-layang di sana. Di sana usaha BUMDes. Ada BUMDesnya juga. Terus duku gitu kan. Nah, boleh silakan. Tapi harus komunikasi dengan DPL dan harus seizin oleh DPL. Biar harapan kami
KKN tahun ini bisa maksimal dan bisa bermanfaat banget untuk masyarakat. Ini hasil evaluasi dari KKN tahun kemarin, karena evaluasi KKN tahun kemarin, mahasiswa kami tempatkan ke masing-masing desa ternyata tidak bisa maksimal yang evaluasi dari tahun kemarin gitu. Nah, makanya coba sekarang kita fokuskan di satu tempat, tapi diperbolehkan fokus di tempat atau di desanya atau di kelurahannya dia masing-masing. Segitu pengantar penutup dari saya. Mudah-mudahan KKN tahun 2021 ini dapat berjalan dengan baik, dapat berjalan dengan lancar, tidak ada kendala apapun. Sampai akhir mahasiswa kami sehat walafiat dan aman selamanya. Saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Alhamdulillah, berarti nyimak semua apa yang disampaikan Pak Mas Suri. Ini ada pertanyaan terakhir dari Mbak Febrianti. Kalau boleh tahu KKN-nya mulai jam berapa sampai jam berapa ya? Nah, nanti itu dikoordinasikan dengan DPL dan teman-teman satu kelompok. Yang jelas kami memberikan waktu atau pelaksanaan kegiatan dari tanggal 1 sampai 31 Agustus 2021 ya. Kalau versi Pak Huri KKN itu 24 jam. Karena saya dulu waktu menempuh KKN juga 24 jam selama 1 bulan. Ya, Bu Rita. Ya. Ini Pak, oh ternyata Aan memakai nama lain. Iya Bu, tadi di jalan, jadi HP saya mati. Oh dicari Pak Uri kamu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tutuplah. Ya. Kalau nggak ada yang ditanyakan, berarti kegiatan Q&A hari ini cukup. Mohon diperhatikan apa yang kami sampaikan tadi terkait kelompok, kemudian penyusunan proposal, laporan, dan segera menghubungi Bapak Ibu DPL masing-masing hari ini juga. Dan bagi nama-nama yang kami sebutkan tadi saat informasi yang saya sampaikan, segera menghubungi panitia hari ini juga sampai pukul 18.00. Kalau misalkan tidak menghubungi sampai saat ini, berarti kami anggap pesertanya didiskualifikasi. Karena tidak ada itikat baik. Kalau gitu cukup sekian dari kami panitia. Saya kembalikan ke moderator. Mohon maaf yang sebesar-besarnya terkait apa yang kami panitia sampaikan. Sampai ketemu lagi di pelaksanaan KKN. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Muslim, boleh minta nomornya enggak? Kenapa Mbak? Mbak Wes lanjut. Saya lanjutkan ya. Jadi untuk acara Q&A part 2 ini sudah sangat jelas ya. Pertanyaan sudah terjawab semua dan diharapkan ke depannya dari panitia tidak ada, dari peserta tidak ada yang menanyakan seperti yang waktu part 1 kemarin ya, karena sudah sangat jelas. Dan terima kasih atas waktunya teman-teman semua, Bapak Ibu DPL di kegiatan webinar kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslim bagi nomor Pak